apa itu bro? Slot. Aku 2 hari main menang terus berturut-turut dapat uang 615. Iya. Caranya gimana? Caranya nanti kalau lo mau gue kasih linknya. Boleh deh, coba kemana? Kebetulan kan lo belum kerjaan kan, nah kemudian lo mau kerjaan ini video lo kayak gini. Itu di kirim linknya ya. Ya. Oh iya ya. Iya. Responnya. Nah, udah selesai. 221 bos. Betul ini. Gak juga dan kemarin-kemarin kenapa gak main ini aja? Ih. Ini 1 bulan. Alah, 1 juta lagi. Mana ini caranya lunasin utang 100 juta. Belum main judi slot. Yang penting diri aja ya. Iya aja lah. Seorang pria berusia 22 tahun bernama Agus mengalami tekanan besar setelah beberapa tahun menganggur dan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Semakin lama menganggur, ia semakin putus asa dan merasa cemas memikirkan cara agar bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia mendengar tentang permainan slot online dari temannya dan melihat ini sebagai cara untuk cepat mendapatkan uang. Pada awalnya, Agus cukup beruntung. Ia berhasil memperoleh kemenangan dan merasa yakin bahwa ini adalah solusinya. Namun, seiring berjalannya waktu, keberuntungannya memudar dan ia mulai mengalami kekalahan besar. Agus kemudian meminjam uang untuk terus bermain dengan harapan bisa menutupi kerugiannya. Namun situasinya justru semakin memburuk. Jumlah utang yang menumpuk membuatnya merasa depresi, putus asa, dan tidak berdaya. Hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya sebagai jalan keluar dari semua masalah yang dirasakannya. Pada suatu hari, ketika Agus hampir melakukan percobaan bunuh diri, ibunya berhasil menemukan tepat waktu dan mencegahnya. Khawatir dengan kondisi mental anaknya, sang ibu memutuskan untuk membawa Agus ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang profesional. Selamat pagi, Bu, Mas. Ya, pagi Sus. Ya, saya perawat nikah. Saya di sini untuk membantu Ibu dan Mas. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama Ibu dan Mas? Oh iya, untuk nama saya itu Ibu Tuti Sus. Saya Agus. Baik Ibu Tuti dan Mas Agus ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sus, saya sendiri baik. Tapi untuk anak saya akhir-akhir ini saya mungkin sama saya Sus. Baik Ibu, bolehkah saya tahu apa yang membuat anak Ibu merasa tidak nyaman dan tertekan? Saya kurang tahu Sus, tetapi akhir-akhir ini saya sering mempergoki anak saya ini menyakiti dirinya sendiri Sus. Karena saya nggak mau anak saya kenapa-kenapa. Akhirnya saya pun langsung bawa ke sini Sus untuk merawat seperti ini. Baik Ibu, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Bolehkah saya izin untuk berkomunikasi dengan anak Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Agus, saya dengar keadaan kamu kurang baik ya akhir-akhir ini. Boleh saya tahu apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Jadi gini, saya kan nganggur ya, udah hampir 1 tahun. Terus saya lihat temen saya tuh kayak nggak pernah kerja. Terus tiba-tiba tuh dia punya uang banyak. Terus saya tertarik, terus saya tanya, itu gimana caranya? Terus dia bilang pakai link kayak judi online gitu, slot. Terus akhirnya saya coba, saya semakin kesini semakin banyak pemasukannya. Tapi akhir-akhir ini saya udah rugi 1 juta. Terus saya pusing gitu. Oh ya, kamu merasa putus asa ya? Baik, terima kasih ya sudah mau bercerita dengan saya. Saya paham di kondisi seperti ini pasti sangat berat ya. Ya. Iya, saya juga dengar masnya beberapa kali mencoba untuk menyakiti diri sendiri. Apakah benar? Benar. Saya mau bunuh diri aja sih. Bunuh diri, sampai ingin bunuh diri juga. Beberapa hari ini, apakah ada benda-benda di sekitar kamu yang mungkin bisa membahayakan diri kamu? Ada beberapa Sus, kayak gunting, terus cutter, terus tali, terus sebagainya. Oh ya, baik. Kamu harus berusaha ya untuk bisa berpikir bahwa benda-benda tersebut harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Apakah kamu bisa? Bisa. Bisa ya. Baik, saya akan membantu memastikan bahwa lingkungan kamu tetap aman ya. Kita akan singkirkan sementara barang-barang yang mungkin bisa beresiko menyakiti diri kamu. Selain itu, saya juga ingin bekerja sama untuk melewati masa-masa sulit itu.
Jadi kita bisa membuat semacam kontrak kecil untuk menjaga agar kamu tetap merasa nyaman dan aman selama terapi berlangsung. Apakah kamu setuju? Ya. Baik. Ketika dorongan atau pikiran yang berat itu muncul, ada beberapa teknik yang bisa membantu. Mungkin bisa dengan teknik pernafasan dalam, yaitu dengan menarik nafas yang panjang, kemudian menghembuskannya perlahan. Coba tarik nafas yang panjang lewat hidung, kemudian tahan, hembuskan melalui mulut perlahan. Nah ini, apakah Mas Abu sudah merasa sedikit tenang? Sudah ya. Baik. Selain itu, Mas Agus juga bisa melakukan kegiatan positif untuk menenangkan diri. Apa ada kegiatan yang bisa kamu lakukan atau hal-hal yang kamu nikmati yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kamu? Kalau mungkin saya itu biasanya main gitar sama gambar aja gitu, Sus. Oh, wah keren sekali bakat kamu. Apa kamu pernah berpikir untuk mencoba menjual hasil gambar atau bahkan mengajar gitar sambil mencari pekerjaan yang kamu inginkan? Belum pernah sih, Sus, tapi mungkin ide itu bisa saya gunakan. Nah, kita sudah berbicara tentang kegiatan positif. Sekarang, apa yang biasa kamu lakukan ketika merasa tertekan? Biasanya saya itu main game, tapi itu kayak nggak bantu gitu, Sus. Oh ya, baik. Memang betul beberapa pola coping kadang membantu sesaat, tapi tidak untuk jangka waktu panjang. Mungkin bisa lakukan kegiatan positif dan juga hobi positif kamu, karena itu bisa menimbulkan kepuasan tersendiri. Selain itu, juga kamu bisa melakukan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam yang kita latihan tadi, kemudian meditasi dan juga mindfulness, karena itu bisa menenangkan pikiran. Kamu juga harus menghindari akses ke platform perjudian atau mengurangi kontak dengan teman yang mempengaruhi kamu untuk berjudi. Nah, Agus, saat kamu merasa bahwa pikiran kamu sedang tidak jernih, jangan langsung berpikir untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya, seperti menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai mengakhiri hidup kamu. Ingatlah bahwa Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Kamu juga harus bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan seperti judi agar dampak dari perjudian itu tidak semakin parah. Bisa dipahami ya. Baik. Dan juga dukungan keluarga sangat penting di ibu selama proses pemulihan. Nah, sekarang kita buat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk masa depan kamu ya. Ya, Sus. Apa saja yang ingin kamu capai dan bagaimana kamu bisa menggunakan keterampilan serta hobi kamu untuk mencapai hal tersebut? Saya pengen cari kerjaan yang tetap, tapi saya sambil mencari itu, saya sambil main gitar, terus sama menggambar. Oh ya, baik, itu ide yang bagus ya. Kita juga bisa mulai dengan membuat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Sambil mencari pekerjaan, kamu bisa menjadikan hobi ini sebagai kegiatan produktif atau bahkan mungkin mencoba menjual hasil karya kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya, mungkin itu bisa saya lakukan. Seenggaknya itu saya ada kegiatan lain. Oh ya, baik. Betul sekali. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuan kamu adalah kemajuan dan saya akan mendukung kamu selama proses ini. Baik Ibu Agus, setelah beberapa sesi yang kita lalui, saya melihat kalau Agus sudah banyak perubahan positif. Ya, Sus, terima kasih. Saya merasa lebih tenang, dan saya ingin mencoba terus menggambar sambil menunggu pekerjaan yang tepat. Meskipun masih ada rasa cemas, Sus. Ya, baik. Rasa cemas itu wajar dan juga yang terpenting adalah kamu tetap berusaha untuk maju. Ya, Sus, kami juga akan mendukung Agus sebisa mungkin. Kemudian juga kami akan coba selalu berada di samping Agus juga, Sus, untuk memantau. Baik. Hal itu sangat membantu ya Ibu. Dukungan keluarga sangat penting bagi Agus agar bisa terus melangkah maju. Dalam waktu ke depan, kami akan tetap mendampingi dan kita bisa mengevaluasi bersama jika diperlukan. Terima kasih, Sus. Saya jadi merasa lebih yakin dan tidak merasa sendiri. Ya, Sus, terima kasih. Kami juga jadi lebih paham bagaimana bisa mendukung Agus. Baik, sama-sama Ibu, Mas Agus. Saya harap Mas Agus bisa terus menggunakan keterampilan yang telah dipelajari dan tetap percaya diri. Semoga ini bisa menjadi awal baru yang lebih baik. Kami selalu ada di sini jika Ibu dan Mas Agus atau keluarga membutuhkan bantuan lebih lanjut. Baik, semoga Ibu dan Mas Agus keluarga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih ya Sus. Baik, sama-sama. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya, Sus. Baik Ibu, hati-hati di jalan ya Sus.